Halo, nama saya Obama. Nama saya Arka. Nama saya Harold. Di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek fisika kami. Yaitu adalah pembuatan kincir angin berbasis gerak osilasi. Maka yuk kita langsung aja masuk ke tahap percobaan. Jadi, percobaan yang kami lakukan adalah percobaan mekanisme osilasi dengan mengaplikasikannya dalam bentuk kincir angin. Sebelum itu, apa sih gerakan osilasi itu? Gerakan osilasi adalah gerakan bolak-balik yang berulang dari benda hingga berhenti dalam waktu yang ditentukan. Gerakan osilasi banyak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti ikan menggerakkan ekornya atau kita mengipaskan buku karena kepanasan. Tetapi gerakan osilasi jarang diaplikasikan dalam pergerakan kincir angin hingga menghasilkan listrik. Oleh karena itu, tujuan dari percobaan ini pada intinya adalah melihat potensi energi listrik dari kincir angin osilasi sekaligus cara memaksimalkannya. Teori yang digunakan dalam percobaan ini atau percobaan yang kami lakukan adalah yang pertama adalah teori geraknya, di mana teori geraknya ini meliputi dan berhubungan langsung dengan teori hukum kedua Newton. Nah, pada kincir angin osilasi, angin yang mendorong sayap akan menekan sayap ke bawah, yang dimana tekanan sayap ke bawah ini akan membuat pemberat yang ada di bawahnya yang berusaha untuk menyeimbangkan bandul akan mengalami gaya angkat. Agar pemberat dapat mengalami gaya angkat, maka kekuatan angin dan ukuran sayap atau kemampuan sayap dalam menerima tekanan angin juga harus lebih besar daripada beban penyeimbangnya itu sendiri. Lalu dari gerak osilasi yang terjadi, maka akan dikonversi menjadi energi listrik. Konversi melalui dinamo, yang dimana hal ini menyangkut hukum Faraday, di mana flux yang ada dalam dinamo itu saat dihubungkan pada poros kincir angin osilasi akan ikut berputar juga, yang dimana flux yang ada di dalam dinamo ketika mengalami perubahan atau perputaran maka akan menghasilkan listrik. Akan tetapi karena ini merupakan gerak bolak-balik dan flux yang bergerak itu adalah flux yang bergerak bolak-balik, maka arus yang dihasilkan merupakan arus bolak-balik. Untuk mengarahkan arus listrik yang dihasilkan, maka perlulah dioda untuk mengarahkan arus tersebut. Dioda yang digunakan adalah dioda penyiarah gelombang penuh. Hal tersebut digunakan agar arus bolak-balik yang dihasilkan dapat dikonversi secara penuh ke dalam bentuk arus searah yang nantinya dapat dihitung. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang cara dan bahan serta cara kerja dalam percobaan ini. Kincir angin ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian horizontal dan bagian vertikal. Pipa yang kami gunakan atau batang yang digunakan adalah pipa aluminium diambil dari bekas gantungan. Untuk bagian vertikal terdapat sayap yang terbuat dari infraboard. Sayap ini digunakan untuk menangkap arus angin sehingga bisa menggerakkan sayap tersebut dan rangkaiannya bisa bergerak. Terus di bawahnya kita mempunyai beban kita menggunakan beban dari botol air mineral, dan beban ini akan digunakan untuk beratkan rangkaian tersebut sehingga rangkaian ini bisa bergerak secara osilasi. Terus sekarang untuk bagian horizontal ya, kita mempunyai terhubung oleh dua bearing dari sini sama sini. Dua bearing ini dipasang agar rangkaian ini bisa bergerak bolak-balik, bisa bergerak tanpa menggerakkan rangkaian lainnya, karena pipa ini akan dihubungkan kepada dinamonya adalah dinamo model 300, dan ini akan dipasang sehingga pipa ini bisa menggerakkan dinamonya, sehingga dinamonya bisa menggunakan energi gerak itu menjadi energi listrik. Terus setelah itu
dari dinamo ini saya keluar dihasilkan listrik. Tetapi karena ini gerakan osilasi, maka gerakannya itu menghasilkan arus yang bolak-balik. Maka dari itu kita harus mengarahkannya dengan menggunakan dioda pengarah, sehingga listrik yang awalnya tidak terarah itu bisa disearahkan. Dan setelah listriknya itu disearahkan, lalu dihubungkan kepada multimeter, dan dari situ kita bisa membaca tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian. Mengetahui interaksi dari antara angin, sayap, dan beban pada teori, di mana sayap itu terdorong oleh angin dan akhirnya menyebabkan beban merasakan gaya angkat, maka dapat dipastikan bahwa faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi dalam percobaan ini adalah kecepatan angin atau kekuatan angin. Lalu yang kedua adalah ukuran sayap, dan yang ketiga adalah massa yang digunakan sebagai pemberat. Setelah melakukan percobaan pertama ini, mari kita lihat hasilnya. Percobaan ini kami lakukan di dua tempat berbeda. Yang pertama kita lakukan di lapangan voli kelas 1 Sultan Agung, dan satu lagi kita lakukan di rumah dengan menggunakan kipas angin kelas 1927 dengan kecepatan angin yang maksimal. Baiklah, sekarang kita mulai dari hasil percobaan yang pertama. Dari hasil dalam percobaan pertama ini, ditemukan bahwa angin semakin besar saat yang digunakan, dan semakin besar juga hasil tegangan yang dikeluarkan. Di sini kan saya lihat dari grafik samping. Sebelum itu, hasil dalam percobaan pertama ini masih tercatat kurang akurat. Ini dikarenakan angin yang natural itu sangat susah diprediksi, dan pada saat itu angin itu berhembus dengan pelan, sehingga membuat potensi alat kurang optimal. Ditemukan juga bahwa angin yang berhembus terlalu kencang dapat menimbulkan malfungsi hingga sempat membuat alat rangkaian rusak. Pada percobaan kedua ini dilakukan pendekatan yang berbeda dari percobaan pertama. Pada percobaan kedua digunakan dua variabel, yaitu variabel berat atau massa yang dihitung dalam gram, dan juga variabel ukuran sayap yang digunakan dalam variabel pertama juga, yaitu variabel ukuran sayap dalam ukuran cm. Nah, hal unik yang kami dapati pada percobaan kedua ini adalah bahwa yang menghasilkan tegangan paling besar bukanlah berasal dari sayap ukuran terbesar ataupun dari massa yang ukurannya paling berat, tetapi dari kombinasi antara ukuran sayap dan massa tertentu. Pada kasusnya di sini bisa kita lihat bahwa pada beban 434 gram ditemukan bahwa sayap 16 ukuran atau panjang 16 cm menghasilkan tegangan yang lebih tinggi daripada kombinasi sayap dan pemberat lainnya. Hal ini membuktikan bahwa selain faktor dari sayap yang besar dapat menghasilkan output tegangan yang lebih besar, tapi kombinasi antara beban atau massa pemberat dengan sayap yang seimbang juga diperlukan untuk mencapai output tegangan yang maksimal. Kesimpulannya adalah gerakan osilasi itu dapat menghasilkan listrik dalam bentuk kincir angin. Faktor yang membuat gerakan osilasi itu dapat bekerja dalam rangkaian kincir angin adalah kekuatan angin, ukuran sayap, dan massa pemberatnya. Dengan angin yang stabil didukung dengan kombinasi ukuran sayap dan massa pemberat akan dicapai tegangan yang optimal. Tetapi walaupun mampu menghasilkan listrik, tegangan yang dapat dihasilkan hanya dapat mencapai satuan puluhan milivolt. Sekian dari video percobaan ini. Semoga percobaan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih.